Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Almira Channel. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran aksara Sunda part ketiganya, yaitu tentang tanda vokalisasi atau imbuhan pada aksara Sunda. Yang pertama kita bahas bagian atas dulu. Untuk bagian atas ada 1, 2, 3, 4, 5 tanda. Tanda yang pertama adalah panghulu, kedua pamepet, ketiga paneuleuh, 4 panyecek, dan kelima panglayar. Untuk panghulu ini artinya ketika huruf aksara Sunda ditambahkan panghulu, tandanya seperti ini, itu berarti huruf vokalnya diubah menjadi i. Panghulu, misalkan kita tulis huruf K, ini huruf K, KA, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jika ditambahkan panghulu, letaknya di atas ya, harus di atas seperti ini, maka yang tadinya K akan berubah menjadi Ki. Nah, jadi vokal huruf A nya yang berubah menjadi I. Kemudian pamepet, kita tulis huruf K lagi, kemudian kita tambahkan pamepet seperti huruf V, akan berubah menjadi Ke. Kemudian paneuleuh, tambahkan huruf K lagi, tambahkan. Nah, untuk paneuleuh sendiri berbeda sedikit dengan pamepet ya. Kalau paneuleuh itu huruf V-nya tinggal ditambahkan garis miring ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri sedikit. Itu akan berubah artinya menjadi ke. Nah, kemudian panyecek, kita tulis huruf K lagi, tambahkan panyecek bulat aja. Asalnya kan ini K, tambah panyecek jadi Kang. Plus eng, tinggal tambahan ang. Panglayar, tambahkan panglayar menjadi kar. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya bagaimana untuk tanda vokalisasi yang ganda atau bahkan bisa dipakai 3, boleh saja. Misalnya ini K, kemudian katanya itu adalah kir, berarti ini diubah dulu menjadi panghulu, kemudian ditambahkan panglayar, dua-duanya di atas, jadi kita simpan aja panghulu dan panglayar di atas. Nah, jadi boleh merangkap seperti ini. Nah, kita contohkan lagi menggunakan sebuah kata. Untuk panghulu contohnya itu sapi. Ini huruf sa, ini huruf pa, pa-nya diubah jadi panghulu, jadi sapi. Seperti itu. Kemudian pamepet, contoh hurufnya itu adalah peta. Ini pa, dipakai pamepet. Ini tak, jadi pe, tak. Kemudian paneuleuh, hurufnya itu rema. Ini ra, paneuleuh jadi re. Ini ma, jadi rema. Kemudian paneuleuh, panyecek. Contohnya hurufnya itu adalah akang. Itu A, ini K, dan panyecek. Jadi akang. Selanjutnya panglayar, contoh hurufnya itu pasar. Pa, sa, panglayar, pasar. Nah, seperti itu ya. Langsung saja kita lanjut ke bagian bawah. Oke, ini adalah bagian kedua, yaitu tanda vokalisasi yang terletak di bawah. Terdiri dari 3 bagian, panyuku plus u, paniku plus la, panyakra plus ra. Oke, panyuku plus u, contohnya itu adalah, kita tuliskan lagi huruf K,
Kemudian menggunakan panyuku di bawah. Panyuku itu di bawah angka 7 kecil. Itu akan berubah jadi ku. Kemudian panyiku. Ini ka. Ini la. Seperti huruf N kecil ditambah lagi ada ekornya ya. Itu akan berubah menjadi kla. Kemudian panyakra. Ini huruf K. Panyakra di bawah lagi, bentuknya seperti itu. Bakal berubah jadi kra. Nah, ini contohnya. Sekarang mau double lagi menggunakan tanda vokalisasi yang atas sekalian. Misalnya kli. Ini K. Ini la plus la, dan ini plus i. Jadi kli. Bisa. Mau tambah lagi jadi 3. Ini K. Ini plus la. Ini panghulu. Panglayang. Clear. Bisa 3. Sekarang kita contoh ke sebuah kata. Contohnya batu. Ini ba, ini ta, ditambahkan panghulu, panyuku. Jadi batu. Yang kedua, gladi. Ini ga, ditambahkan panyiku, jadi gla. Tambahkan huruf da dan panghulu. Jadi gladi. Gladi. Kemudian drama. Ini da, tambahkan panyakra jadi dra. Ini ma, jadi drama. Nah, gampang kan? Oke, ini bagian kedua ya, bagian bawah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bagian kiri. Oke, ini bagian ketiga. Bagian kiri cuma ada satu anggota, yaitu paneleng plus e. Kalau yang tadi plus e dan e, kalau sekarang plus e, ada di bagian kiri. Jadi ketika teman-teman mau menuliskan huruf yang ada vokal e-nya, itu tulis dulu aja si panelengnya. Kalau biasanya kan kita tulis huruf utamanya dulu, K. Kalau sekarang kita tulis panelengnya dulu karena ada di depan. Nah, jadi huruf K. Ini K ditambah paneleng jadi huruf K. Nah, ini bentuk panelengnya harus diperhatikan ya. Paneleng itu letaknya di kiri, bentuknya Z kecil, dan ada garis yang menuju ke huruf utama. Ingat, karena nanti akan ada panolong yang bentuknya mirip juga seperti ini. Contoh katanya, rame. Tulis dulu ra. Nah, untuk nulis me, biasanya kan kalau ra, me. Nah, misalnya mau nulis ma dulu. Oh iya, baru ingat kalau paneleng itu harus ada di kiri. Nah, jadi setiap mau menuliskan paneleng itu letakkan di kiri. Ra, ma, tambah paneleng jadi me. Jadi rame. Seperti ini. Oke, ini bagian kiri ya, cuma satu. Sekarang kita masuk ke bagian nomor 4, yaitu kanan. Oke teman-teman, ini dia bagian keempat, yaitu kanan. Ada 4 anggota: panolong, pamae, pangwisa, dan pamingkal. Panolong itu tinggal ditambahkan o. Pamae itu dari katanya juga pamae, berarti pemati ya, dia yang mematikan. Jadi huruf ba itu kalau ditambahkan pamae itu akan menjadi b, ab, maksudnya ab, akan jadi ab, vokalnya hilang. Pangwisa itu tinggal ditambahkan h jadi ba, kalau ditambahkan pangwisa jadi bah. Pamingkal ditambahkan ya, bukan bay tapi ya, jadi bia. Kita contohkan ya. Ini huruf K,
ditambahkan panolong. Nah, letaknya di sini panolong itu. Nah, ini kan mirip seperti seperti paneleng ya yang tadi. Cuma untuk panolong atau yang mengubah menjadi vokal O itu letaknya ada di kanan. Dan garisnya juga ke kiri, yaitu ke huruf utama. Tetap ke huruf utama, tapi di sininya ke kiri karena ininya ada di sebelah kanan. Ini menjadi ko. Jangan sampai tertukar. Selanjutnya pamae. Bentuknya seperti ini. Set set. Set set. Nah, jadi ininya lebih besar, kemudian yang ininya lebih kecil. Kalau dulu banyak yang nulisnya seperti ini. Nah, dulu juga saya seperti ini. Tapi setelah diberitahu ternyata penulisannya seperti ini ya. Set set. Besar baru kecil. Nah, begitu. Artinya huruf vokalnya hilang. Pangwisad. Ini huruf K, tinggal tambahkan garis 2. Ini pangwisad akan menjadi K. Pamingkal K. Kurang lebih seperti itu. Jadi kia. Untuk panolong contohnya bako. Nah, ini ba, ini ka ditambah panolong jadi bako. Yang berubah ya hanya huruf K-nya saja. Kemudian yang pamae contohnya cabak. Ini ca, ini ba, ini ka, cabaka. Kalau ditambahkan pamae jadi cabak. Cabaka kalau ditambahkan pamae huruf K-nya, vokal A-nya hilang jadi cabak. Kemudian pangwisad arah. Ini A, ini ra, tambahkan pangwisad rah. Jadi arah. Pamingkal kiai. Ini K, kia, ini huruf I. Kiai. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu materi di pembelajaran part ketiga ini. Semoga bermanfaat. Nah, di part keempat atau part kelima nanti kita akan belajar lagi tentang cara menulis dan cara membacanya, sekaligus akan membahas dulu tentang angka ya yang sebelumnya belum dibahas. Oke, terima kasih sebelumnya sudah menyimak video sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan seperti biasa di kolom komentar saja, atau bisa DM saya di Instagram, ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.